Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi ada di Bandung. Dan kali ini kita mau ngajakin semua teman cerita untuk liburan di salah satu villa keren yang ada di Bandung nih teman cerita. Lokasinya ada di daerah Lembah Pakar Timur atau biasa kita sebut daerah Dago Atas. Nah ini posisinya nggak jauh dari Dago Highland Resort. Kalau kalian lihat plang Dago Highland Resort itu tinggal ikutin aja jalannya. Nah nanti nggak jauh dari situ kita bisa langsung temuin villanya nih teman cerita. Untuk jalanannya memang lumayan agak nanjak, belok-belok dan lumayan curam nih teman cerita. Tapi nggak usah khawatir karena kalau kalian lihat sendiri ini jalanannya tuh masih ramah banget. Jadi jalanannya masih bagus dan ini mudah banget ditemuin. Jadi kalau di Maps tuh nggak yang susah banget gitu loh teman cerita. Pokoknya patokannya Dago Highland Resort aja. Nah nanti kalau sampai kalian ketemu plang di ujung Dago Highland Resort kayak gini nih, kan di belok kanan nih. Nah posisi villanya itu ada di sebelah kiri nih teman cerita. Jadi kita tinggal belok kiri. Nah lihat deh villanya udah kelihatan. Kita bakalan liburan bareng sama 3 keluarga lainnya. Dan ini aku adalah orang kedua yang sampai di villa nih teman cerita. Nama villanya adalah House of Kulem. Untuk area parkirnya itu di dalam menampung 2 mobil. Tapi kalau kalian bawa lebih dari 2 mobil itu bisa taruh di depan area sini. Dan ini ada yang jagain, jadi aman banget ya teman cerita. Dari area parkir mobil ini adalah akses masuk ke dalam villanya nih teman cerita. First impressionnya adalah villa ini dari luar cantik banget, estetik. Kalian bisa lihat sendiri akses masuknya ini termasuk yang ramah stroller dan ramah kursi roda. Jadi buat yang kayak kita bawa anak-anak kalau mau bawa stroller naik atau orang tua yang mau pakai kursi roda itu juga aman ya teman cerita. Dari awal aku lihat ini di Instagram itu udah jatuh cinta banget sama penampakan villa ini. Padahal belum lihat. Nah sekalinya aku dateng, aku bener-bener suka banget. Kayak berasa aduh rasanya pengen banget deh punya rumah kayak villa ini. Udah sampai di atas dan pertama kali disambut sama cantiknya kolam renang villa ini. For your information, kolam renangnya air anget loh teman cerita. Sekarang kita mulai lihat yuk ada apa aja sih di villa ini. Awalnya aku bingung loh kok ini kaca semua, dari mana pintu masuknya. Jadi ternyata pintu masuknya adalah kaca sliding door ini nih teman cerita. Pertama kali masuk ini kita disambut dengan ruang tamu atau ruang TV atau ruang keluarga mungkin ya. Ini kursinya ada banyak banget, ada televisi yang akan nanti kita lihat ada apa aja. Dan ini disediain sendal di depan pintu masuknya. Dan dari area ruang tamu ini kita bisa langsung lihat penampakan area dapur dan juga ruang makannya nih teman cerita. Untuk ruang makan atau meja makannya ini ada meja yang cukup besar, ada 6 kursi dan pemandangannya langsung ke area kolam renang. Ini cantik banget deh teman cerita. Dan dari area dapur ini itu bisa langsung aksesnya ke kolam renang yang ada di luar nih teman cerita. Jadi ini sama kayak di depan tadi, pintu kaca sliding gini nih teman cerita. Nah sekarang kita mau lihat area dapurnya. Menurut aku ini cantik banget sih area dapurnya. Fasilitasnya juga lengkap. Ada microwave, ada air fryer, ada apa ini ya buat manggang roti nih teman cerita. Terus di area dapur mereka nyediain colokan. Dan ini ada dispenser air panas, air dingin, air biasa. Nggak ketinggalan ada rice cooker. Untuk kompor ini ada 3 tungku kayak gini. Terus ada apa itu namanya, pengisap asapnya ya. Dan di bawah ini ada gelas tuh. Jadi 2 tempat ini nih di area kanan dan kirinya itu banyak banget gelas ya. Jadi nggak usah khawatir nggak kebagian gelas nih teman cerita. Ini villa nggak kaleng-kaleng sih. Di villa aja mereka nyediain open. Barangkali ada yang mau manggang atau bikin kue nih teman cerita. Mereka juga menyediakan fasilitas lainnya. Jadi kayak alat memasaknya nih teman cerita. Mereka juga udah sediain, gak usah khawatir. Ini saking penasarannya dan pengen kasih tahu sama semua teman cerita di rumah ini, aku bukain satu-satu isinya apa aja nih yang ada di villa ini. Mereka juga menyediakan piring ya teman cerita. Piringnya juga dari yang kecil, sedang, besar, lebar, ada banyak banget.
Nggak cuma itu aja, bahkan perintilan buat masaknya juga lengkap. Ini talenan sampai ada berapa macam, pisau, terus mereka menyediakan garam dan teman-temannya, minyak. Udah gitu ini dia kulkas yang ada freezernya. Jadi kalau kalian bawa beberapa perlengkapan masak, aman banget taruh di sini. Semua perbekalan kita juga udah masuk ke dalam kulkas, mulai dari kentang, sosis, nugget, cireng, makanan yang siap kita angetin untuk makan malam. Pokoknya aman banget karena di sini ada kulkasnya nih teman cerita, termasuk air minum. Oh iya, di villa ini juga ada yang jaga 24 jam dan kalau kita mau panggil itu kita tinggal pencet bel ini aja, nanti mereka bakalan datang untuk bantu kita nih teman cerita. Dan di area samping dapur atau di area lantai 1 ini terdapat satu toilet. Ini anak-anak udah kebelet tapi aku lagi keburu videoin, gak bisa mandi di area ini, tapi ada buat tempat wudhu ya teman cerita. Karena persis di depan toilet ini, di samping dapur ini ada area musola nih teman cerita. Di area lantai 1 posisi AC-nya ini ada di depan musola. Nih remote AC-nya nyempil nih di antara pajangan di musola nih teman cerita. Cuma karena posisi AC-nya di sebelah sini, untuk area ruang keluarga tuh memang kurang berasa AC-nya kalau lagi rame nih teman cerita. Di area dapur ini juga ada bangku 2 nih. Udah gitu meja makannya juga besar, ada bangku 6. Dari area dapur ini sekarang kita mau naik ke atas. Kali ini review area atas ditemenin sama Mama Kristi nih teman cerita. Aku suka banget sama House of Kulem karena detailnya bener-bener cantik banget. Dari area bawah ke area atas aja ini tetap ada cahaya tuh kelihatan ya teman cerita. Sekarang kita mau lihat villa ini terdiri dari 4 kamar. Yang pertama kita mau lihat dulu kamar pertamanya. Ini di pintu masuk kita disambut sama bathrobe. Mereka menyediakan 2 bathrobe, 2 sendal, dan juga 2 anduk di kamar mandi nih teman cerita. Di kamar pertama ini ada 1 queen bed, di kanan kirinya ada kayak meja. Terus mereka menyediakan botol minum dan gelas. Udah gitu pemandangan ke arah kamar mandinya itu juga bisa ditutup ya, jadi aman-aman aja nih teman cerita. Kamar mandinya juga cantik banget. Mereka menyediakan sikat gigi, sampo, sabun, dan kita mau lanjut ke area kamar kedua. Lorong antar kamarnya cantik banget deh teman cerita. Di kamar kedua mereka juga menyediakan fasilitas yang sama, yaitu ada 2 bathrobe, 2 sendal, dan juga 2 anduk di kamar mandi. Untuk kamar kedua juga sama, ada kasur queen bed dan ada balkon. Terus kamar mandinya ini sama, cuma bener-bener beda posisinya aja. Tapi semua fasilitas yang didapetin sama ya teman cerita. Kita lanjut lagi ke kamar yang ketiga. Di kamar yang ketiga kira-kira ada apa ya? Sama teman cerita, isinya dapat 2 bathrobe, 2 sendal, dan juga 2 handuk di kamar mandi. Kamar mandinya juga wangi, terawat, bersih, terus cukup banget deh buat kita nginep di sini. Di kamar yang ketiga itu kita dapat kasur twin bed, dan ini aku sempat request 1 tambahan extra bed. Untuk tambahan harga extra bednya 200.000 per kasur ya teman cerita. Dan kita mau lanjut lagi lihat ke kamar yang keempat. Di kamar yang keempat ini adalah kamar utamanya nih teman cerita. Kamar utamanya besar banget, 1 kasur queen bed dan ada 1 televisi berukuran cukup besar. Ada lemari. Sebenarnya tadi juga ada nih teman cerita lemarinya. Cuma di sini lebih lengkap aja. Tapi kalau masalah fasilitas sebenarnya kita bisa pinjem tuh kayak setrika karena kan kita bareng-bareng. Area meja rias dan di area kamar mandinya mereka juga punya bathtub nih teman cerita. Lebih bagus dibandingkan dengan kamar mandi yang lain karena ini adalah kamar mandi utama dari kamar utama. Tapi sebenarnya so far semua pemandangannya sama ke area kolam renang. Jadi plusnya adalah area kamar utama ini lebih besar dibandingkan kamar yang lain. Terus kalau di kamar utama ini itu karena besar ya, dia selain ada bathtub itu di samping area kamar mandinya itu ada pintu keluar nih di sebelah kanan ini nih. Pintu keluarnya sebenarnya nggak ada apa-apa sih, nggak ada sesuatu yang gimana, cuman kita bisa keluar aja. Nah ini pemandangan di kirinya ada apa ya, cuma bebatuan aja tapi bisa keluar kayak area balkon lah gitu ya.
Nah, setelah tadi review setiap kamarnya, jadi ini lorongnya, kamar itu kan tadi ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari semua kamar ini yang udah kita review, kita penasaran, kita mau naik ke atas, kita mau lihat di atas ada apa aja nih teman cerita. Di atas infonya ada rooftopnya nih, dan rooftopnya katanya cantik banget. Di sini tuh semua serba estetik sebenarnya, lihat deh, di tangga aja ada kayak lilin-lilin cantik. Nanti malam coba kita lihat ya, nyala apa enggak. Ternyata ini dikunci teman cerita, jadi kita mesti buka dulu. Dan ini dia penampakan area rooftopnya House of Kulem. Masya Allah, area rooftopnya aja cantik banget ya teman cerita. Lihat deh, bener-bener kasih pemandangan yang oke banget. Dan di sana ada fasilitas barbecue yang bisa kita pakai. Jadi kalau kalian malam-malam mau barbekyuan itu bisa banget, disediain ada air, ada mejanya, ada tempat buat barbekyuannya. Sambil duduk-duduk cantik di area situ ditemenin lampu dan pemandangan kota Bandung nih teman cerita. Nanti aku bakal kasih lihat penampakan malam harinya ya. Sekarang aku mau kasih lihat area kolam renang yang dimiliki oleh House of Kulem. Dari area kolam renang itu kita juga bisa lihat semua yang ada di dalam, dan ada fasilitas bilas di ujung sana. Kalau mau makan cantik sambil berenang, mereka nyediain tempat makan kayak gini. Jadi anti basah-basah klub, nggak harus masuk ke dalam dulu, bisa nongkrong-nongkrong cantik di sebelah kolam renang nih teman cerita. Nah, sekarang kita mau lanjut review bersama Mama Kristi TV yang tadi aku ceritain. Jadi TV-nya ini sudah Smart TV dengan fasilitas Netflix, YouTube, dan ini kita cuma tinggal pakai aja nih teman cerita. Jadi sama yang punya villa udah diloginin. Dan untuk fasilitas speakernya juga nggak main-main, ada speaker JBL. Jadi kalau kita mau karaokean, mau nonton bareng, aman banget. Liburan kita kali ini totalnya adalah 4 keluarga, dan ini pas banget dengan 4 kamar yang ada di House of Kulem. Tempat mainnya, areanya juga kelihatan dari ujung sampai ujung nih teman cerita. Jadi kita bisa sambil ngobrol dan ngawasin anak-anak. Dan ini kerennya, lihat deh, pintu yang tadi kaca ini dari ujung sampai ujung ini benar-benar bisa dibuka. Jadi dari area dalam nih sampai keluar itu nggak ada batasan kacanya, bisa dibuka full nih teman cerita. Jadi dari area dalam bisa langsung lihat ke area luar kolam renang. Ini kita berenang sekitar jam 4 sore dengan kondisi air hangat kolam renangnya. Jadi anak-anak gak ngerasa kedinginan sama sekali. Udah gitu kita nih ibu-ibunya dengerin musik sambil nyiapin cemilan untuk anak-anak nih teman cerita. Oh ya, ini kedalaman kolam renang itu 1,2 meter kalau nggak salah. Jadi anak-anak harus ditemenin ya teman cerita. Sambil berenang emang paling enak ditemenin sama cemilan. Nah, ini anak-anak lagi pada joget-joget kesenangan sambil makan cemilan nih teman cerita. Makanan ini jadi makanan yang wajib dibawa kalau kalian nginep di villa. Karena apa? Karena setelah berenang ini jadi makanan yang dicari sama anak-anak dan orang tuanya untuk cemilan sore-sore nih teman cerita. Seru banget kan istirahat pas lagi berenang sambil ngemil-ngemil cantik dan ngobrol-ngobrol. Di malam harinya ini kita karaokean rame-rame mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, karena ini speakernya enak banget dan mereka nyediain 2 mic yang bisa kita pakai untuk karaokean nih teman cerita. Sambil nungguin jamnya makan malam, ini mereka sempat main-main sambil nyanyi-nyanyi bareng nih teman cerita. Dan untuk makan malamnya ini dia yang udah disiapin sama Umi Regina namanya. Nah, ini Umi nyiapin beberapa menu makan malam kita nih teman cerita. Mulai dari ayam goreng, lele goreng, dan beberapa makanan yang udah matang, cuma tinggal angetin aja, lalapan, dan gak ketinggalan kerupuknya juga nih teman cerita. Pokoknya seru banget deh ngumpul di Villa House of Kulem bareng sama keluarga kayak gini nih teman cerita. Setelah selesai makan malam, ini aku sama papa mau coba naik ke atas, mau romantis-romantisan ceritanya. Enggak deng, bercanda. Aku mau kasih lihat kalian pemandangan rooftop di lantai 3 kalau malam hari nih teman cerita. Sebenarnya ini enak banget kalau mau barbekyuan, tapi karena kita udah makan malam jadi udah kenyang. Dan lihat deh teman cerita, pemandangannya City Light Kota Bandung cantik banget.
banget, udah gitu udaranya sejuk alias dingin. Dan ini bener-bener kalau ada di atas menikmati suasana malamnya syahdu banget. Enak juga kalau mau nongkrong-nongkrong bareng nih di atas, duduk-duduk di sini, terus udah gitu sambil menikmati pemandangan kota Bandung. Nah ini papa suka banget sama pemandangannya, sampai nunjukin kota Bandung berkali-kali yang kelihatan cantik dari sini nih teman cerita. Udah malam dan ini waktunya istirahat, kita mau turun dulu, mau bubar masing-masing masuk ke kamar dan kita bakal liatin besok pagi fullnya area villa ini. Sesuai janji aku, ini dia penampakan full dari Villa House of Kulem yang ada di Bandung. Sekian review kita hari ini. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah. Jangan lupa subscribe dan like video kita ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.